Mala, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik di sekolah. Kesulitan belajar adalah tingkah laku peserta didik yang tidak wajar dalam belajar dan berbeda dengan teman-temannya. Kesulitan belajar ini adalah suatu hal yang seringkali dihadapi. Gejala dalam kesulitan belajar sangat bervariasi, dan itu dapat dibedakan tergantung pada usia peserta didik atau tergantung pada usia anak tersebut. Yang pertama ada usia prasekolah. Yang kedua adalah usia sekolah. Yang ketiga adalah usia remaja dan dewasa. Yang pertama yaitu usia prasekolah, di mana gejalanya antara lain yang pertama, keterlambatan berbicara jika dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Yang kedua, adanya kesulitan dalam pengucapan kata. Yang ketiga, mengalami kesulitan dan menghubungkan kata-kata atau dengan kalimat. Dan yang keempat, kesulitan berinteraksi dengan anak-anak seusianya. Yang kedua yaitu adalah pada usia sekolah. Gejala yang pertama adalah bingung dengan operasionalisasi tanda-tanda dalam matematika. Kemudian yang kedua adalah sulit berkonsentrasi atau perhatiannya mudah teralih. Yang ketiga, sering melakukan pelanggaran di sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian yang keempat, tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Kemudian yang kelima, problem emosional seperti mengasingkan diri, mengurung, mudah tersinggung, atau acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang keenam yaitu ketidakstabilan dalam menggunakan pensil atau ballpoint. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga adalah yaitu pada usia remaja dan dewasa. Gejala-gejalanya antara lain yang pertama, sering menghindar dari tugas yang bersifat membaca atau menulis. Yang kedua, kesulitan dalam menyimpulkan suatu bacaan. Yang ketiga, kemampuan daya ingat yang lemah. Dan yang keempat, yaitu bekerja dengan lamban. Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesulitan belajar. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam peserta didik. Faktor internal ada dua, yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Yang pertama yaitu faktor kejiwaan, di antaranya minat terhadap mata pelajaran yang kurang, kemudian motif belajar yang rendah, rasa percaya diri yang kurang, sering meremehkan persoalan, dan sering mengalami konflik psikis. Yang kedua yaitu adalah faktor kejasmanian. Kesulitannya adalah yang pertama yaitu keadaan fisik yang lemah atau mudah terserang penyakit. Yang kedua, adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan dan fungsi indera. Dan yang keempat, yaitu kelelahan secara fisik. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik. Faktor eksternal
ada dua, yaitu yang pertama adalah faktor instrumental dan juga faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor instrumental. Faktor-faktor instrumental yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi peserta didik yang pertama adalah kemampuan profesional dan kepribadian guru yang tidak memadai. Kemudian yang kedua, kurikulum yang terlalu berat bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, program belajar dan pembelajaran yang kurang baik atau tidak tersusun secara baik. Kemudian yang keempat, fasilitas belajar dan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Di antaranya, disintegrasi dan disharmonisasi keluarga. Yang kedua, lingkungan sosial sekolah yang tidak kondusif. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bergaul yang tidak baik. Kesulitan belajar pada peserta didik dapat diatasi dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan media pembelajaran. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, yaitu mengadakan pergantian tempat duduk. Pergantian tempat duduk dapat membantu peserta didik yang merasa bosan atau tidak nyaman dengan tempat duduknya. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan dan tuntunan. Guru dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian, mengulang materi. Guru dapat mengulang materi yang sulit dipahami oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu mengajak orang tua peserta didik. Orang tua dapat membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar dengan cara berkomunikasi dengan guru. Baik, itu tadi penjelasan secara singkat mengenai fenomena kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga video ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.